Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok audit sistem cuci kendaraan. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Amelia Vega Utomo dengan NIM 203034. Jadi ada saya Natasha Aditya dengan NIM 2021533032. Saya Sevara Humaira Putri dengan NIM 2021 53036. Saya Kivira Ainur dengan NIM 2021 53048. Ini ada subbahasan yang pertama yaitu kita membahas tentang penjelasan sistem cuci kendaraan, yang kedua alur sistem, yang ketiga fungsi sistem cuci kendaraan, yang keempat ada activity diagram, yang kelima ada uji coba sistem. Penjelasan sistem cuci kendaraan. Sistem pencucian kendaraan menitikberatkan pada aspek akuntansi dalam proses pencucian mobil dengan tujuan menghimpun, mencatat, proses, simpan, ringkas, dan komunikasikan informasi terkait organisasi. Perencanaan sistem informasi akuntansi juga digunakan untuk mendukung semua kegiatan akuntansi dan berbagai kegiatan termasuk audit, akuntansi keuangan, pelaporan keuangan, manajerial atau manajemen akuntansi secara terkomputerisasi. Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi munculnya permasalahan di masa mendatang, serta dapat meminimalisir kendala yang ada dan mempermudah dalam proses pengelolaan data. Sistem informasi akuntansi memiliki 6 komponen antara lain. Yang pertama yaitu orang yang menggunakan sistem, yang kedua prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, yang ketiga data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya, yang keempat perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data, yang kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periperal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang terakhir ada pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Lalu yang selanjutnya, subbahasan yang kedua ada alur sistem. Yang pertama, ada pendaftaran kendaraan. Yang pertama, admin mendaftarkan pelanggan ke dalam sistem informasi. Lalu data yang dimasukkan mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan foto pelanggan. Yang kedua, ada pendaftaran kendaraan. Admin mendaftarkan kendaraannya ke dalam sistem informasi. Lalu data yang dimasukkan mencakup informasi seperti ID pelanggan, jenis kendaraan, dan nomor plat. Yang ketiga, pengisian transaksi cuci. Admin mengisi form entry transaksi cuci ke dalam sistem informasi, lalu data yang dimasukkan mencakup informasi seperti ID kendaraan, tanggal cuci, jenis cuci, dan total biaya. Lalu total biaya otomatis dihitung berdasarkan pilihan jenis paket yang dipilih. Yang keempat ada pencucian kendaraan. Tim pencuci kendaraan menerima notifikasi order dan mulai melakukan proses pencucian. Proses pencucian dicatat dalam sistem termasuk waktu mulai dan selesai. Yang kelima, ada pengecekan kondisi kendaraan. Setelah pencucian selesai, kendaraan diperiksa untuk memastikan layanan telah dilakukan dengan baik. Jika ada masalah, informasi tersebut dicatat untuk tindak perbaikan. Yang keenam, laporan dan analisis.
Data transaksi diolah untuk menghasilkan laporan seperti pendapatan harian, popularitas paket layanan, dan kepuasan pelanggan. Analisis ini membantu manajemen dan membuat keputusan yang lebih baik terkait perbaikan layanan dan pengembangan bisnis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gevira Ainur. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini selanjutnya yaitu ada use case, yaitu ada admin dan bukan admin. Di sini admin yaitu melakukan login, input pelanggan, input kendaraan, input transaksi cuci, dan mencetak laporan. Sedangkan yang bukan admin yaitu melakukan login dan mencetak laporan cuci. Selanjutnya yaitu di sini ada fungsi sistem cuci kendaraan. Sistem informasi cuci kendaraan memiliki beberapa fungsi yang krusial untuk mendukung operasional yang efisien dan mengelola data yang baik. Berikut ini ada beberapa fungsi dari sistem informasi cuci kendaraan. Yang pertama yaitu ada pendaftaran pengguna, yaitu berguna untuk mencatat pelanggan yang dilakukan oleh admin agar nantinya data pencucian lebih lengkap. Yang kedua yaitu pendaftaran kendaraan. Fungsi ini memungkinkan pelanggan mendaftarkan kendaraan ke dalam sistem dengan memasukkan informasi penting seperti nama, alamat, nomor telepon, dan foto pelanggan. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada fungsi penerimaan order. Sistem ini memberikan nomor order atau tiket kepada para pelanggan setelah pendaftaran. Ia memfasilitasi pelacakan dan pengelolaan pesan secara efisien. Yang keempat yaitu ada manajemen layanan cucian. Fungsi ini memungkinkan pelanggan memilih paket layanan pencucian kendaraan sesuai dengan kebutuhan mereka dan menghitung biaya secara otomatis. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu ada jadwal dan pengelolaan proses cucian. Sistem ini membantu dalam mengatur jadwal proses pencucian kendaraan dan mengelola alur kerja pencucian dari mulai penerimaan order hingga penyelesaian. Lalu selanjutnya yang keenam ada mencatat transaksi dan pembayaran. Fungsi ini mencakup pencatatan semua transaksi, termasuk pembayaran pelanggan dan pembayaran gaji karyawan jika diperlukan. Lalu selanjutnya yang ketujuh yaitu ada pengecekan kondisi kendaraan. Nah, setelah pencucian selesai, sistem mendukung proses pemeriksaan kondisi kendaraan untuk memastikan bahwa layanan telah dilakukan dengan baik. Lalu selanjutnya yang kedelapan yaitu ada manajemen stok dan pemantauan bahan pembersih. Sistem ini membantu dalam memantau stok bahan pembersih dan perlengkapan lainnya, memastikan ketersediaan barang yang diperlukan untuk proses pencucian. Lalu yang kesembilan yaitu ada pemberian feedback dan ulasan pelanggan. Sistem ini memfasilitasi pengumpulan uapan balik dan ulasan dari pelanggan yang dapat digunakan untuk evaluasi kualitas layanan dan perbaikan berkelanjutan. Lalu yang ke-10 ada pembuatan laporan dan analisis. Fungsi ini mengelola data transaksi untuk menghasilkan laporan, memungkinkan manajemen untuk melakukan analisis kinerja, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan yang lebih baik. Lalu yang terakhir yang ke-11 yaitu ada keamanan data. Sistem ini harus memberikan perlindungan terhadap keamanan data pelanggan, transaksi, dan informasi internal perusahaan dari akses yang tidak sah. Lalu selanjutnya, di sini ada activity diagram login admin dan bukan admin, yaitu pertama di sini ada admin dan sistem, yaitu yang pertama dilakukan yaitu melakukan login terlebih dahulu, lalu setelah itu menginputkan username dan password, lalu selanjutnya menuju ke sistem yaitu menerima login, lalu selanjutnya jika login gagal atau tidak bisa yaitu maka akan kembali ke penerimaan login lagi. Jika sistem sudah terdaftar di database,
Maka selanjutnya yaitu akan menampilkan menu admin atau bukan admin. Selanjutnya yaitu ada activity diagram input data pelanggan. Yaitu di sini ada admin dan sistem. Yaitu pertama, masuk halaman pelanggan, lalu selanjutnya menuju sistem. Sistem menampilkan menu pelanggan, lalu sistem menampilkan data pelanggan, lalu pada admin mengelola data pelanggan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Sevara Humaira Putri. Oke, selanjutnya activity diagram pada input data kendaraan. Admin masuk halaman kendaraan, kemudian sistem menampilkan menu kendaraan, sistem menampilkan data kendaraan, kemudian admin mengelola data kendaraan. Selanjutnya, terdapat activity diagram input transaksi cuci. Admin masuk pada halaman transaksi, kemudian sistem menampilkan menu transaksi, sistem menampilkan data transaksi, kemudian admin mengelola data transaksi. Yang kelima, activity diagram cetak laporan. Admin atau bukan admin masuk pada halaman cetak laporan, kemudian sistem menampilkan menu cetak laporan, admin atau bukan admin mengisi tanggal laporan, kemudian sistem menampilkan laporan sesuai inputan tanggal, lalu admin atau bukan admin mencetak laporan tersebut. Selanjutnya, pada uji coba sistem, terdapat halaman login, terdapat pula username dan password, lalu tombol masuk. Selanjutnya, adalah halaman utama. Di sini terdapat data transaksi cuci, pelanggan, dan kendaraan dan user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Natasha Aditya. Oke, sekarang masuk ke halaman pelanggan. Nah, di halaman pelanggan ini terdapat dua site ya. Yang pertama itu form entry dan tabel. Nah, untuk di bagian form entry-nya di sini nantinya admin bisa menginputkan mulai dari nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan foto pelanggan. Nah, di bawahnya itu terdapat dua tombol yaitu simpan atau muat ulang. Yang fungsinya sesuai namanya itu simpan untuk menyimpan data, muat ulang untuk merefresh halaman tersebut. Nah, untuk sebelah kanan ini tabel pelanggan itu isinya data yang sudah diinputkan ini nantinya akan ditampilkan di tabel ini. Ya, seperti contoh berikut ya, terdapat uh, contoh data yang sudah diinputkan. Nah, seperti di sini ada 3 data, mulai dari ID belakang, nama, alamat, nomor telepon, dan foto pelanggan. Nah, di sini ada bagian yang nggak ada di form, yaitu opsi. Nah, opsi ini gunanya untuk mengatur atau mengedit, menghapus data yang sudah dipilih. Contoh kita ingin mengedit nomor 1, kita pilih saja opsi yang ada pada tabel nomor 1 ini, nanti maka akan teredit atau bisa juga dihapus. Nah, selanjutnya adalah ke halaman kendaraan. Nah, di halaman kendaraan ini sama seperti sebelumnya, terdapat 2 site, itu form entry dan form tabel kendaraan.
Nah, untuk kendaraan ini cuma ada 3 form inputan, yaitu ID pelanggan, jenis kendaraan, dan nomor plat. Nah, untuk ID pelanggan ini berdasarkan dengan ID yang ada pada halaman pelanggan tadi. Jadi dia nyambung lah istilahnya. Bawahnya juga sama, ada 2 tombol. Nah, di sampingnya sebelah kanan ada tabel kendaraan, mulai dari nomor ID kendaraan, ID pelanggan, jenis kendaraan, nomor plat, dan ada opsi juga. Selanjutnya, nah di sini ada halaman transaksi cuci. Nah, di transaksi cuci ini sama seperti tadi lagi. Hmm, Sebelah kiri ada form entry, sebelah kanan ada tabel data. Nah, untuk form entry-nya itu ada entry ID kendaraan, tanggal cuci, jenis cuci, dan total biaya. Nah, untuk jenis cuci nantinya ada cuci kilat atau cuci lambat. Untuk biayanya itu menyesuaikan dengan pilihan dari jenis cuci. Contoh jika um, admin memilih menginput cuci lambat, maka harganya akan otomatis 20.000. Sedangkan untuk cuci kilat, maka harganya akan otomatis 40.000. Bawahnya ada 2 tombol juga, simpan dan muat ulang. Sebelah kanan, tabel data transaksi cuci itu sama untuk menampilkan hasil dari inputan dari form entry itu nanti ditampilkan di situ. Oh, itu ada 3 data seperti beberapa section seperti ID nomor, ID transaksi, ID kendaraan, tanggal cuci, jenis cuci, total biaya, dan opsi. Selanjutnya, ini halaman laporan. Nah, halaman laporan ini nantinya akan mencetak laporan ya, tentu saja sesuai namanya. Itu seperti pada contoh tersebut ada bagian atas itu ada judul laporan cuci kendaraan dan tanggal dari halaman yang dicetak atau tanggal pada waktu halaman tersebut dicetak atau laporan tersebut dicetak. Di situ yang ditampilkan pada laporannya ada nomor ID transaksi, ID kendaraan, tanggal cuci, jenis cuci, tipe kendaraan, dan total biaya. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan. Nah, dalam implementasi sistem informasi cuci kendaraan, pendekatan yang berfokus pada aspek akuntansi memberikan fondasi yang kokoh untuk mengoptimalkan proses pencucian dan pengelolaan data. Model alur sistem yang diusulkan membuktikan bahwa implementasi teknologi informasi, terutama dalam proses pencucian kendaraan, dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi, memberikan kontrol yang lebih baik pada manajemen, dan meningkatkan efisiensi operasional. Fungsi-fungsi dalam sistem informasi cuci kendaraan seperti pendaftaran kendaraan, manajemen layanan cucian, dan proses laporan tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi memastikan keamanan data pelanggan. Nah, dengan demikian, implementasi sistem informasi cuci kendaraan membawa dampak positif terhadap operasional, manajemen, dan pengalaman dari pelanggan, serta nantinya akan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan kesinambungan usaha tersebut. Nah, demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.